ketenangan kami. Tidak. Aku tidak takut padamu. Aku akan ungkap kebenaran. Kau sudah hampir sampai, Dwi. Hanya satu langkah lagi. Aku tidak akan menyerah. Aku harus menemukan kebenaran. Terlambat. Gadis desa yang diserang arwah pembunuh. Kisah Dwi dari Desa Pandaan. Desa Pandaan terletak di kaki Gunung Arjuna, sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan lebat. Suasana desa ini sangat damai, dan penduduknya hidup dengan tenang, jauh dari keramaian kota. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah kisah yang selalu diceritakan turun-temurun oleh orang-orang tua desa. Kisah tentang Dwi, seorang gadis muda yang diserang oleh arwah seorang pembunuh yang tidak pernah tenang. Kisah ini sudah lama dianggap sebagai legenda oleh penduduk desa, namun beberapa orang masih percaya bahwa roh pembunuh itu masih ada, menunggu untuk mencari korban baru. Dwi adalah seorang gadis desa yang sangat baik hati. Ia tinggal bersama keluarganya di rumah sederhana yang terletak di pinggir desa. Dwi tidak terlalu peduli dengan kisah-kisah horor yang sering diceritakan orang-orang desa, karena ia lebih suka beraktivitas sehari-hari, seperti membantu orang tuanya bertani dan berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, suatu malam, ketenangan desa ini akan berubah selamanya bagi Dwi. Pada malam itu, Dwi sedang berjalan pulang setelah mengunjungi teman dekatnya yang tinggal di ujung desa. Jalan menuju rumahnya agak terpencil, melewati sebuah hutan kecil yang sering dianggap angker oleh penduduk desa. Meskipun ia tidak takut, Dwi tidak pernah merasa nyaman melewati hutan itu pada malam hari. Suasana yang gelap dan sepi selalu memberikan perasaan aneh, seolah ada yang mengawasinya. Namun, malam itu, Dwi tidak punya pilihan lain selain melewati hutan itu. Ketika Dwi berjalan dengan langkah cepat, ia mendengar suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Awalnya, ia berpikir bahwa itu hanya suara langkahnya sendiri, namun suara itu semakin dekat dan semakin jelas terdengar. Ia berhenti dan menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti jalan setapak. Dwi merasa cemas, tetapi mencoba menenangkan diri dan melanjutkan langkahnya. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih cepat. Dwi berlari, merasakan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Ia berlari sejauh mungkin, namun suara langkah itu semakin dekat, seolah mengejarnya. Ia merasa semakin panik dan ketakutan, dan tanpa sadar ia semakin jauh masuk ke dalam hutan. Dwi merasa terperangkap, dan hatinya berdegup kencang. Tiba-tiba, di depan Dwi muncul sosok pria tinggi dengan wajah yang sangat pucat, mengenakan pakaian usang yang tampak seperti dari zaman dulu. Matanya kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Sosok itu berdiri di tengah jalan, menatap Dwi dengan tatapan yang mengerikan. Dwi merasa tubuhnya beku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Sosok itu mulai bergerak mendekat, dan Dwi merasakan hawa dingin yang sangat menusuk kulitnya. Siapa kamu? Dwi berusaha bertanya, tetapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Sosok pria itu tidak menjawab, hanya terus mendekat dengan tatapan kosong. Dwi merasa seperti ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Sosok pria itu semakin mendekat, dan Dwi bisa merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Ia merasa tubuhnya semakin kaku, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Tatapan kosong pria itu semakin menakutkan, dan Dwi merasa semakin takut. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Sosok itu semakin dekat, dan akhirnya, ia berbicara dengan suara berat yang terdengar seperti datang dari kedalaman bumi. Kau tidak bisa lari dariku. Suara itu bergema, membuat Dwi terkejut. Kamu telah mengganggu kedamaian tempat ini. Dwi berusaha melawan ketakutannya, dan dengan sekuat tenaga ia berhasil membalikkan tubuhnya untuk berlari. Ia berlari dengan cepat, mencoba menjauh dari sosok itu, namun langkah pria itu seakan mengikuti setiap gerakannya. Meskipun Dwi berlari secepat mungkin, ia merasa semakin dekat dengan sosok itu. Setiap kali ia menoleh, sosok pria itu semakin dekat, semakin jelas. Akhirnya, Dwi terjatuh, tubuhnya terjerembab ke tanah yang keras. Ketika ia bangkit, ia melihat sosok pria itu berdiri di depannya, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong semakin membuat Dwi merasa ketakutan. Namun, pada saat itu,
Sosok pria itu membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang menakutkan. Kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup, katanya. Suara itu terasa semakin mengerikan. Kau akan menjadi bagian dari kami yang terkutuk. Dwi merasa ketakutan yang luar biasa. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti. Ketika ia melihat ke sekitar, ia menyadari bahwa hutan ini sudah berubah. Pohon-pohon tampak lebih gelap, dan udara terasa semakin berat. Suasana hutan yang awalnya tenang kini berubah menjadi sangat mencekam. Dwi merasakan ada kekuatan yang mengikatnya, dan ia tahu bahwa ia harus melawan rasa takut ini jika ingin bertahan hidup. Tidak, aku tidak akan menjadi bagian dari kalian. Dwi berteriak dengan sekuat tenaga, mencoba melawan ketakutannya. Namun, suaranya terhenti begitu saja, dan sosok pria itu tersenyum lebar dengan wajah yang semakin mengerikan. Tiba-tiba, sosok itu melangkah lebih dekat, dan Dwi merasa tubuhnya semakin lemah. Ia merasa seperti terperangkap, dan tidak ada jalan keluar. Namun, di saat yang sama, ada sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya yang sangat terang mulai muncul dari dalam tubuh Dwi. Cahaya itu perlahan-lahan mengusir kegelapan yang mengelilinginya. Sosok pria itu terkejut dan mundur beberapa langkah, namun cahaya itu semakin terang dan semakin kuat. Dengan sekuat tenaga, Dwi mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan cahaya itu ke sosok pria yang mengerikan. Cahaya itu semakin besar dan semakin terang, dan dalam sekejap, sosok pria itu mulai menghilang, tersapu oleh cahaya yang sangat kuat. Dwi merasa seluruh tubuhnya terlepas dari ikatan yang menahannya, dan ia bisa bernapas dengan lega. Namun, ia tahu bahwa ancaman ini belum berakhir. Ia merasa ada sesuatu yang masih mengawasinya. Dwi berdiri dengan tubuh yang lemas, namun hatinya merasa lebih ringan. Cahaya yang ada dalam dirinya meredup, dan dunia di sekitarnya mulai terlihat lebih jelas. Ia melihat sekelilingnya, dan hutan yang semula gelap kini tampak seperti biasa lagi. Namun, Dwi tahu bahwa dia harus segera keluar dari hutan ini, sebelum sesuatu yang lebih mengerikan muncul kembali. Dwi berjalan cepat menuju pinggir hutan. Setiap langkahnya terasa berat dan penuh ketakutan. Meskipun sosok pria itu telah menghilang, Dwi merasa seolah-olah dia masih mengawasinya. Setiap suara di sekitar hutan terdengar lebih jelas, dan setiap bayangan yang bergerak di antara pepohonan tampak mengancam. Ia tahu, hutan ini bukan tempat yang aman. Sesuatu yang jahat masih ada di sana, menunggunya. Ketika Dwi hampir sampai di ujung hutan, tiba-tiba angin kencang berhembus, menggoyangkan ranting pohon dengan keras. Suara gemerisik terdengar semakin keras, seolah ada sesuatu yang bergerak dengan cepat di antara pepohonan. Dwi menoleh, dan dalam sekejap, ia melihat sosok itu lagi. Sosok pria tinggi dengan mata kosong, berdiri di tengah jalan setapak yang ia lalui. Kali ini, pria itu tampak lebih jelas, wajahnya yang pucat semakin mengerikan, dan senyumannya semakin lebar, penuh dengan kebencian. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Suara pria itu terdengar lebih keras dan lebih mengancam. Aku akan mengejarmu sampai akhir. Dwi merasa tubuhnya semakin lemah. Namun ia berusaha untuk tetap tegar. Ia tidak bisa menyerah sekarang. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Dwi berlari secepat mungkin, meninggalkan sosok itu yang terus mengejarnya. Ia berlari menembus hutan, berusaha mencari jalan keluar. Setiap kali ia menoleh, sosok pria itu semakin dekat, semakin jelas. Hatinya berdegup kencang, dan ia merasa nyaris tidak bisa bertahan. Namun, ketika Dwi hampir mencapai batas hutan, tiba-tiba semuanya berubah. Tiba-tiba saja, hutan itu menjadi sangat gelap, dan suara langkah pria itu menghilang. Dwi berhenti dan melihat ke sekeliling, hanya untuk menemukan dirinya berdiri di sebuah clearing yang sangat aneh. Di tengah clearing, terdapat sebuah batu besar yang tampak sangat tua, dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. Batu itu tampak sangat mengerikan, dan Dwi merasa ada sesuatu yang sangat buruk yang terkubur di bawahnya. Tiba-tiba, batu itu mulai bergetar, dan suara berdesis terdengar dari dalam tanah. Dwi merasa tubuhnya kembali terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sosok pria itu muncul di hadapannya. Kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Kau tidak akan bisa keluar dari sini, pria itu berkata dengan suara yang penuh ancaman. Aku sudah menunggu untukmu. Dwi merasa tubuhnya semakin lemas, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah.
Ia mengumpulkan seluruh tenaganya dan berteriak dengan keras, "Aku tidak takut padamu." Cahaya terang tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya, bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya itu mulai memancar dari tangannya dan mengarah ke sosok pria itu. Sosok itu terhuyung mundur, terkejut dengan kekuatan yang keluar dari tubuh Dwi. Cahaya itu semakin besar, dan dalam sekejap, pria itu mulai menghilang, tersapu oleh cahaya yang sangat kuat. Dwi merasa seluruh tubuhnya terlepas dari ikatan yang menahannya. Cahaya itu mereda, dan dunia sekitar mulai terlihat kembali seperti semula. Ia berdiri di tengah clearing, merasa lelah, tetapi juga lega. Sosok pria itu telah menghilang, dan Dwi tahu bahwa ia akhirnya bebas dari kutukan itu. Namun, meskipun sosok pria itu telah pergi, Dwi merasakan sesuatu yang masih tersisa. Ada sebuah energi yang mengikatnya dengan hutan ini, dan ia tahu bahwa kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Ia harus kembali ke desa dan mengungkap lebih banyak kebenaran untuk menyelesaikan semua ini. Dwi kembali ke desa dengan langkah yang berat. Walaupun sosok pria itu telah menghilang, perasaan cemas dan ketakutan masih terus menggelayuti dirinya. Ia tahu bahwa kutukan yang menjerat dirinya belum sepenuhnya hilang. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Suasana desa yang seharusnya tenang kini terasa semakin sunyi dan mencekam. Sesampainya di rumah, Dwi langsung masuk dan mengunci pintu dengan cepat. Ia merasa harus berbicara dengan orang tua atau penduduk desa lainnya untuk mengetahui lebih banyak tentang kutukan yang mengikat hutan itu. Namun, ia juga merasa bahwa ada yang lebih besar dari ini yang sedang mengawasinya. Ketika Dwi duduk di meja makan, ia teringat kembali pada ucapan wanita yang ia temui di hutan, tentang menemukan kebenaran. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu? Mengapa kutukan itu terjadi? Ia merasa terjebak dalam sebuah misteri yang semakin dalam. Semua petunjuk yang ia temui terasa semakin membingungkan, dan ia tidak tahu apa langkah selanjutnya. Namun, keinginan untuk menemukan jawaban yang lebih jelas membuatnya semakin terobsesi. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah kepala desa, berharap mendapatkan informasi lebih lanjut. Kepala desa adalah salah satu orang yang paling tua di desa, dan Dwi yakin bahwa ia tahu lebih banyak tentang sejarah hutan dan kutukan yang ada di sana. Kepala desa, Pak Sumarno, adalah seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang tajam. Ia sudah lama tinggal di desa dan tahu banyak tentang cerita-cerita lama yang beredar di kalangan penduduk. Ketika Dwi sampai di rumahnya, Pak Sumarno menyambutnya dengan senyuman, meskipun ada sedikit rasa khawatir di wajahnya. "Ada apa, Dwi?" tanya Pak Sumarno dengan suara lembut. "Kau tampak cemas." Dwi menceritakan semua yang ia alami di hutan, mulai dari sosok pria yang ia temui hingga perasaan takut yang terus mengikutinya. Ia menceritakan tentang wanita yang ia temui dan ucapan tentang kutukan yang mengikatnya. Pak Sumarno mendengarkan dengan seksama, tetapi wajahnya berubah serius ketika Dwi menyebutkan kutukan tersebut. "Jangan pernah sebut-sebut tentang kutukan itu," Pak Sumarno berkata dengan suara rendah. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Ada hal-hal di sini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hutan ini bukanlah tempat yang aman." Dwi merasa semakin bingung. Apa maksud Pak Sumarno? Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu? Mengapa orang-orang desa takut membicarakannya? "Ini bukanlah cerita untuk anak muda sepertimu," jawab Pak Sumarno, menatap Dwi dengan tatapan serius. "Namun, aku rasa kau sudah cukup kuat untuk mendengarnya." Pak Sumarno menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Beberapa tahun yang lalu, di hutan itu terjadi sebuah pembunuhan yang sangat mengerikan." Dwi terkejut mendengarnya. "Pembunuhan? Siapa yang dibunuh?" "Itu adalah seorang gadis muda, yang sangat dikenal di desa ini. Ia dibunuh oleh seseorang yang sangat dekat dengannya, seseorang yang dipercaya banyak orang. Pembunuhan itu disembunyikan, dan hingga saat ini, tidak ada yang berani membicarakan siapa pelakunya. Namun, setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di hutan," kata Pak Sumarno dengan suara bergetar. Dwi merasa terperangah. "Jadi, wanita yang saya temui di hutan itu, dia adalah roh dari gadis yang dibunuh?" tanya Dwi dengan hati-hati. "Ya, itulah yang dipercaya banyak orang," jawab Pak Sumarno. "Rohnya tidak tenang dan terjebak di hutan. Sejak kejadian itu,
Setiap orang yang mencoba masuk ke hutan setelah malam tiba, akan mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Banyak yang mengatakan mereka melihat sosok wanita yang sama, seperti yang kau temui. Mereka yang melihatnya biasanya akan diganggu oleh arwah itu. Dwi merasa hatinya semakin berat dengan cerita yang baru saja didengarnya. Kutukan, pembunuhan, dan roh yang terperangkap di hutan, semuanya terasa begitu mengerikan dan sulit dipercaya. Namun, ia tahu bahwa semua yang terjadi padanya adalah nyata, dan ia tidak bisa menghindar dari kenyataan itu. Ia harus mengungkap lebih banyak, menemukan siapa pelaku pembunuhan itu dan menyelesaikan semua yang belum selesai. Jika ada yang bisa membantu, itu adalah orang-orang yang berada di sekitar hutan itu, Pak Sumarno melanjutkan, mengalihkan perhatiannya kembali ke Dwi. Beberapa orang desa pernah mencurigai beberapa orang yang dekat dengan korban, namun tidak ada bukti yang kuat. Tidak ada yang berani mengungkapkan kebenaran sepenuhnya. Dwi merasa semakin tertekan. Ia tahu ia harus menemukan bukti yang menghubungkan pembunuhan itu dengan kejadian-kejadian yang ia alami. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Siapa yang bisa ia percaya di desa yang terbungkus dalam ketakutan seperti ini? Saya akan melanjutkan pencarian saya, kata Dwi dengan suara yang penuh tekad. Saya tidak akan mundur sampai saya menemukan siapa yang bertanggung jawab. Pak Sumarno menatap Dwi dengan tatapan yang campur aduk. Hati-hati, Dwi, katanya dengan suara berat. Ada banyak hal yang lebih gelap di balik hutan itu daripada yang bisa kau bayangkan. Aku berharap kau bisa menemukan kedamaian. Dwi mengangguk dan keluar dari rumah kepala desa dengan rasa khawatir yang lebih dalam. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah. Namun, ia sudah bertekad untuk mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Keesokan harinya, Dwi kembali ke hutan. Ia tidak bisa tinggal diam begitu saja setelah mendengar semua yang Pak Sumarno ceritakan. Semua yang ia alami terasa berhubungan dengan pembunuhan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Ia berjalan lebih dalam ke dalam hutan, merasa seolah ada sesuatu yang menunggunya di sana. Hutan yang semula tampak gelap dan penuh ancaman kini terasa lebih mengerikan dengan setiap langkahnya. Setiap bayangan yang bergerak membuatnya merinding. Dwi tidak tahu apakah ia sedang mencari sesuatu yang pasti, atau hanya sebuah harapan kosong untuk mengakhiri semua ini. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia harus tahu lebih banyak, dan ia harus menemukan kebenaran yang terkubur di dalam hutan ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini datang dari belakang. Dwi berhenti, menoleh ke belakang, dan di sana ia melihat sosok pria yang sama, namun kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Pria itu tersenyum lebar dengan mata yang kosong, penuh kebencian dan kemarahan. Dwi merasa tubuhnya kembali terikat, tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin mendekat, dan suara bisikan kembali terdengar di telinganya. Kau tidak bisa melarikan diri, kata sosok itu dengan suara yang terdengar lebih seram dan menakutkan. Kamu sudah terlambat. Namun, kali ini Dwi tidak takut. Ia merasa cahaya dalam dirinya kembali menyala, lebih terang dan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Dwi berteriak, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan mengungkap kebenaran." Cahaya itu bersinar sangat terang, mengusir sosok pria itu dan menghalau kegelapan yang mengelilinginya. Sosok pria itu terhuyung mundur, dan Dwi merasakan kekuatan yang sangat besar mengalir dalam dirinya. Ia menyadari bahwa dengan cahaya itu, ia bisa melawan segala kekuatan gelap yang menghalanginya. Namun, di tengah cahaya yang menyilaukan itu, ia mendengar suara wanita itu lagi, yang berbisik lembut di telinganya. Kau sudah hampir sampai, Dwi. Hanya satu langkah lagi. Cahaya itu akhirnya meredup, dan Dwi merasa seluruh dunia di sekitarnya kembali seperti semula. Sosok pria itu menghilang, dan hutan itu kembali menjadi hutan yang sepi dan gelap. Namun, Dwi merasa bahwa pertempurannya belum selesai. Ia masih harus menyelesaikan apa yang dimulai, mengungkap siapa yang telah membunuh wanita itu dan mengakhiri kutukan yang mengikat hutan ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Dwi melanjutkan perjalanan untuk menemukan kebenaran. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya, namun ia tidak akan mundur. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Hutan ini, yang penuh dengan kegelapan dan teror, akan mengungkapkan rahasianya, dan Dwi akan menjadi orang yang membebaskan semua yang terperangkap di dalamnya.